Tapi yang jelas itu sudah merupakan indikasi dan bisa menjadi media membawa polutan fungsi lain untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi lebih baik kita berhati-hati, tapi tidak perlu terlalu khawatir dan baik hidup sehat sumber. Tapi yang jelas kalau misalnya paparannya kita minimal pakai masker dulu. Maskernya termasuk tadi masker kain, dan kita nggak bisa jangka pendek 1 tahun 2 tahun itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus menghentikan dulu dari sumber. Mungkin karena mazhab saya dari sana, lebih baik kita hentikan dari sumber, termasuk dari produksi plastik. Bukan berarti kita melarang plastik, tetapi kita jauh harus lebih bijak dalam penggunaan plastik, terutama plastik sekali pakai, karena itu adalah sumber utama yang lebih dari 60% mikroplastik itu dari sana. Dan memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa semakin besar pori-pori tanah, semakin besar pula kemungkinan polutan tersebut termasuk mikroplastik itu akan menginfiltrasi masuk ke dalam sumber. Nah, memang ada beberapa publikasi yang saya pernah baca, tapi di Jakarta yang menyatakan bahwa mikroplastik itu sudah ditemukan di air tanah. Dan memang sebenarnya mikroplastik itu juga dari beberapa kesempatan yang kami coba, mikroplastik tersebut juga ketemu di air tanah yang dangkal. Tetapi kami masih belum menemukan apakah memang betul-betul dari air hujan kemudian turun yang terfilter dulu oleh tanah kemudian masuk ke air sumur yang dangkal, atau dari udara kemudian terpapar atau lewat aliran pada saat hujan itu masuk ke dalam saluran tersebut. Makanya memang kami masih belum menemukan kesimpulannya. Tetapi yang jelas ketika mikroplastik itu sudah masuk ke dalam tanah, dia bisa merubah komposisi kimiawinya termasuk dari mikrobanya. Nah, itu sekarang kami sedang melakukan penelitiannya, tetapi baik penelitian yang tadi kami masih belum mendapatkan jawaban clear karena memang informasi terkait dengan mikroplastik itu masih sangat banyak dan relatif baru. Jadi kami memang masih bekerja sama juga dengan berbagai macam perguruan tinggi. Mungkin nanti informasinya akan kami serahkan ke DLH, ke Dinas Kesehatan, ke KLH, dan juga instansi yang terkait. Mungkin mohon maaf sekali, jadi memang belum banyak informasi yang jelas terkait hal tersebut. Tetapi memang ini jadi sudah alarm, kita balik lagi ke yang tadi. Saya lupa ada satu hal lagi tadi, saya baru ngobrol sama Pak Dwi yang terkait dengan sumber mikroplastik yang kami temukan. Ada sebagian part kecil yang memang itu berasal dari ban kendaraan. Jadi ban kendaraan kemungkinan memang pada saat ngebut kemudian rem mendadak itu akan kemungkinan mempercepat kemungkinan karena kan ada fraksi antara ban dengan jalan, dia mempercepat mikroplastik itu lepas. Nah, jadi memang salah satunya yang diterangkan untuk DLH terkait dengan katakanlah menggunakan transportasi umum itu akan jadi jauh lebih baik. Masyarakat untuk aktivitas luar bisa melihat di platform ASEP di udara.jakarta.go.id. Kemudian di situ sudah banyak sensornya ya. Ada puluhan sensor PM2,5 jadi saya katakan. Jadi mikroplastik ini kita masukkan saja ke dalam PM2,5 karena kan dia masuk ke dalam partikel yang kecil ya di bawah 2,5 mikron ini. Nah, jadi tinggal lihat di platform tersebut. Kalau lagi aman berarti aman. Kalau lagi sedang, di situ ada masukannya ya, aktivitas menggunakan masker dan lain-lain. Kalau lagi bahaya, masukannya jangan aktivitas di luar, untuk tetap di rumah itu. Jadi menurut saya kalau ngomongin aman nggak aman itu kita mesti lihat harian sendiri, dan tadi akan ada early warning system juga dari Dinas LH. Nah, itu kita bisa memantau dari platform tersebut. Apakah kondisi saat ini kita aman untuk keluar atau harus memakai masker saat keluar rumah. Itu saya rasa dengan ada platform itu membantu masyarakat untuk menilai apakah kita aman untuk keluar rumah.